وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir Juz Amma atau Juz 30. Dan sekarang kita masuk di surat yang baru, yaitu surat Quraisy. Dan surat Quraisy merupakan surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan surat Quraisy ini sambungan dari surat sebelumnya. Di surat sebelumnya Allah Ta'ala membicarakan karunia besar kepada penduduk Mekah, yaitu Allah selamatkan mereka dari serangan Abrahah dengan pasukan gajah, yaitu dalam surat Al-Fil yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Maka di antara kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada penduduk Mekah setelah mereka diberikan keamanan, keselamatan dari pasukan yang hendak menyerang mereka, maka kenikmatan yang berikutnya yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka adalah perjalanan yang aman dalam dagang mereka, sehingga mereka memiliki perjalanan dagang yang aman. Di dalam surat Quraisy ini Allah Ta'ala membicarakan tentang bagaimana keamanan dalam perjalanan dagang mereka, sehingga kafilah dagang keluar dari Mekah aman. Demikian juga masuk ke Mekah kembali, itu pun juga mereka mendapatkan keamanan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka perjalanan dagang di musim dingin dan di musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka ketika mereka diberikan kenikmatan seperti ini, hendaknya mereka menyembah kepada Tuhan yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, Tuhan yang telah memberikan kepada mereka makanan setelah mereka merasa lapar, wa amanahum min khauf, dan Tuhan yang telah memberikan keamanan kepada mereka setelah mereka merasa takut. 4 ayat ini Allah Ta'ala membicarakan tentang kenikmatan besar yang Allah Ta'ala berikan kepada Quraisy, dan dinamakan surat Quraisy karena memang ada penyebutan lafadz Quraisy di surat ini, li'ilafi Quraisy, karena ada lafadz Quraisy, sehingga dinamakan dengan suratnya surat Quraisy. Quraisy ini siapa? Atau Quraisy ini apa? Untuk mengetahui Quraisy itu apa, maka kita harus mengetahui dulu tentang nasabnya Rasulullah SAW, karena tidak bisa dilepaskan dari nasabnya beliau. Sehingga nanti kita dari nasabnya Rasulullah SAW nanti kita akan tahu rupanya Quraisy itu adalah orang yang merupakan salah satu dari kakek Rasulullah SAW atau buyut, nenek moyang, yaitu salah satu nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Jadi ada nanti dari nasabnya beliau yang itu merupakan Quraisy,
yang itu merupakan Quraisy, dan orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy itu nanti kembalinya ke situ, kembalinya ke orang itu. Kalau kita membicarakan nasabnya Rasulullah SAW, nasabnya Nabi Muhammad, maka nanti kata para ulama ahli nasab, mereka menjelaskan bahwa nasabnya Rasulullah itu ada tiga jalur. Yang pertama antara Nabi Muhammad sampai ke Adnan, yaitu sampai Adnan. Antara Nabi Muhammad sampai ke Adnan, maka sepakat ulama nasab akan hal itu, yaitu nasabnya itu sepakat, nggak ada khilaf akan benarnya nasab beliau sampai ke Adnan. Jadi Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Ini yang pertama, itu jalur nasab yang pertama. Kemudian yang kedua, antara Adnan sampai ke Nabi Ismail. Antara Adnan sampai ke Nabi Ismail itu terjadi khilaf, beberapa masalah yang menjadi khilaf di antara ulama nasab. Kemudian nanti dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam. Kalau ini khilafnya lebih panjang lagi, sehingga nanti tiga nasab ini yang menyampaikan Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Tapi karena nasab yang paling benar atau yang disepakati oleh para ulama akan benarnya itu antara Nabi Muhammad sampai ke Adnan, maka itu yang menjadi fokusnya para ulama, antara Nabi Muhammad sampai ke Adnan, yaitu nasabnya Rasulullah dari Nabi Muhammad nanti sampai ke Adnan. Ini kalau kita lihat nasabnya beliau itu sepakat, nggak ada khilaf, yaitu nasab yang akan saya sebutkan ini nggak ada khilaf di antara para ulama. Nanti dari situ nanti kita tahu Quraisy ini yang mana, Quraisy ini yang mana, yaitu nasabnya Rasulullah itu, beliau nasabnya itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Adi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Ini jadi Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Ini sekitar 25 nama atau nasabnya itu sampai 25. Nah, nanti dari orang-orang yang saya sebutkan itu, dari orang-orang yang saya sebutkan nanti ada manusia-manusia pilihan, yaitu akan menjadi orang-orang pilihan dari nasabnya Rasulullah SAW. Nah, itu kalau kita perhatikan dari nasabnya Rasulullah SAW ini, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari semua keturunan Nabi Ismail. Jadi keturunan Nabi Ismail itu banyak, tadi kita sebutkan sampai ke Adnan itu banyak. Dipilih dari semua anaknya Nabi Ismail, yang terbaik adalah Kinanah. Yang Kinanah itu masuk dalam buyutnya Rasulullah SAW tadi. Setelah itu Rasulullah mengatakan wastofa Quraisyan min Kinanah, dan Kinanah punya anak banyak, punya banyak keturunan. Keturunan yang dipilih sama Allah dari Kinanah Quraisy. Quraisy itu yang dipilih sama Allah Ta'ala dari keturunannya Kinanah. Wastofa min Quraisy Bani Hashim, dan Quraisy memiliki banyak keluarga, banyak keturunan. Keturunan Quraisy yang dipilih sama Allah Ta'ala namanya Bani Hashim, namanya Hashim. Hashim itu nanti buyutnya Rasulullah. Buyutnya Rasulullah itu namanya Hashim. Setelah itu Rasulullah mengatakan wastofani min Bani Hashim, dan Hashim memiliki banyak keturunan, dan Allah memilih saya. Allah memilih saya sebagai manusia pilihan dari keluarga keturunan Hashim. Berarti disebutkan di sini, kalau kita perhatikan disebutkan di sini ada 4 nama yang merupakan manusia pilihan dari nasabnya Rasulullah SAW. Yang pertama Kinanah, itu yang paling tua. Kinanah. Kemudian yang kedua Quraisy. Kinanah, kemudian Quraisy. Kemudian Hashim. Kemudian Hashim itu kakeknya Rasulullah. Setelah itu dari Hashim
Nabi Muhammad SAW. Jadi 4 ini adalah manusia pilihan dari nasabnya Rasulullah SAW, 4 orang ini. Berarti menunjukkan, kalau kita perhatikan di sini, menunjukkan bahwa Quraisy itu merupakan salah satu dari orang pilihan dari nasabnya Rasulullah SAW, yaitu Kinanah, Quraisy, Hashim, kemudian Nabi Muhammad. Karena yang disebutkan dalam hadis yang sahih tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim itu 4 orang. Allah memilih dari anak keturunan Nabi Ismail Kinanah yang terbaik. Kemudian dari Kinanah punya banyak keturunan, yang dipilih sama Allah Quraisy, manusia terbaik setelah itu. Quraisy memiliki banyak keturunan, yang dipilih sama Allah Hashim. Hashim memiliki banyak keturunan, yang dipilih sama Allah saya, yaitu Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai manusia terbaik. Berarti ada 4 orang di sini, yaitu Kinanah, Quraisy, Hashim, Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang menjadi pertanyaan, Quraisy ini siapa? Kalau kita membaca tadi nasabnya Rasulullah itu nggak ada namanya Quraisy, nggak ada namanya nasabnya Rasulullah itu, nggak ada Quraisy. Maka para ulama mengatakan Quraisy itu ada 2. Quraisy itu nanti ada 2. Ada Quraisy yang besar, ada Quraisy yang besar itu namanya Nadr bin Kinanah, anaknya Kinanah langsung, yaitu namanya Nadr, dan itu yang paling masyhur, sehingga dikatakan Nadr itu dinamakan dengan Quraisy Akbar. Quraisy yang besar itu adalah Nadr. Kemudian kedua, ada juga yang mengatakan Quraisy itu Fihr, namanya Fihr bin Malik bin Nadr. Jadi Fihrnya. Jadi kalau ada namanya Nadr, ada namanya Fihr. Kalau Fihr itu dinamakan dengan Quraisy Ausat, Quraisy yang kecil atau pertengahan. Kalau Quraisy yang besar itu adalah Nadr. Sehingga nanti mayoritas para ulama mereka mengatakan Quraisy itu siapa? Quraisy itu adalah Nadr bin Kinanah. Walaupun sebagian ulama mengatakan Quraisy itu adalah Fihr bin Malik. Fihr bin Malik. Maka kita katakan berarti Quraisy itu ada yang besar. Yang pertama pemula yaitu Nadr, kemudian juga ada Quraisy yang melanjutkan, yaitu namanya Fihr. Coba saya bacakan lagi nasabnya Rasulullah, nanti tahu deh. Oh, ini di sini nih, Quraisy-nya itu di sini. Nasabnya Rasulullah jadi antara Fihr dan Nadr, antara Fihr dan Nadr. Tapi yang paling besar, Quraisy yang paling besar yang pertama itu namanya Nadr. Coba kita lihat nasabnya Rasulullah lagi. Rasulullah nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, ini Fihr. Bin Fihr bin Malik bin Nadr. Ini Nadr. Bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'id bin Adnan. Nah, berarti kalau kita perhatikan, berarti Quraisy ini yang mana? Quraisy itu antara Fihr dan Nadr. Antara Fihr dan Nadr. Kita katakan kalau yang Nadr itu adalah Quraisy Akbar, sedangkan yang Fihr itu adalah Quraisy Asghar. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti intinya Quraisy itu julukan. Berarti Quraisy itu julukan untuk nama orang. Julukan untuk nama orang, yaitu orangnya itu namanya Nadr. Itu Quraisy yang pertama. Jadi Nadr itu nanti dijuluki dengan julukan Quraisy sampai akhirnya masyhur dengan Quraisy. Maka nanti anak-anak keturunan dari Nadr itu semuanya dari bangsa Quraisy. Semua dari kabilah Quraisy. Nanti dari Bani Nadr itu nanti terpecah menjadi banyak. Dan semua kabilah-kabilah yang ada di Mekah itu semuanya nanti kembalinya ke Quraisy. Nanti nasabnya itu kembalinya ke Quraisy. Sekarang pertanyaan, kenapa kok Nadr itu dijuluki dengan Quraisy? Kenapa dia itu dijuluki dengan Quraisy? Maka kalimat Quraisy itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya macam-macam. Maknanya macam-macam. Yang pertama, jadi ada banyak pendapat dalam masalah ini. Kenapa kok dinamakan dengan Quraisy? Itu kenapa? Yaitu Nadr itu kenapa dijuluki dengan Quraisy? Yang pertama, pendapat yang pertama, sebagaimana disebutkan sama Abdullah bin Abbas, beliau bercerita, "Anna Nadr kana fi safinatin." Dijuluki dengan Quraisy karena Nadr pernah naik kapal. Fatala'at alaihim dabatun min dawabil bahr. Setelah itu muncul ikan
salah satu ikan yang di laut yang dinamakan dengan Quraisy, yaitu nama ikan itu namanya Quraisy. Apa itu? Ikan hiu. Jadi ikan hiu itu bahasa Arabnya Quraisy. Fakhafaha ahlus safinah. Akhirnya ketika ikan hiu itu masuk ke kapalnya, ini orang-orang pada takut. Tidak ada yang berani mendekatinya. Akhirnya datanglah Nadhr. Faromaha bisahmin. Kemudian setelah itu dipanah dengan anak panah sampai akhirnya mati ikan hiunya. Faqatalaha. Kemudian dibunuh. Faqata ra'saha. Kemudian dipotong kepalanya. Wa hamalaha maha ila Makkah. Kemudian kepalanya dibawa pulang ke Mekah. Akhirnya ketika dia itu pulang bawa kepala ikan hiu, akhirnya orang-orang itu menjuluki dia dengan hiu, manusia hiu. Manusia hiu, yaitu dijuluki dengan hiu. Akhirnya setelah itu muncul sebuah gelar namanya Quraisy. Quraisy diambil dari kalimat hiu. Ini kalau ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Pendapat yang kedua, kenapa kok dinamakan dengan Quraisy? Quraisy itu artinya dari jamaah, yang mengumpulkan. Jadi nanti Quraisy itu maknanya banyak. Qorosya itu maknanya banyak. Jadi dinamakan dengan Quraisy kenapa? Minat taqrish wa huwa tajmi', karena Nadhr itu yang bisa mengumpulkan semua kabilah Arab setelah mereka bercerai-berai. Kalau mereka itu bercerai-berai kan ada musibah waktu itu di Arab, akhirnya kabilah Arab itu terpencar. Setelah itu bisa dikumpulkan lagi sama Nadhr, akhirnya karena dia itu yang melopori untuk pengumpulan orang Quraisy bersatu kembali, akhirnya dia itu dinamakan dengan Quraisy, yaitu sang pemersatu, yaitu sang pemersatu kabilah, itu dinamakan dengan Quraisy. Demikian juga sebagian ulama juga mengatakan namanya Quraisy kenapa? Liqarsyihim an hajatil muhjati wasaddi khullatihi. Quraisy itu diambil dari kalimat orang tua yang memberikan nafkah kepada keluarga, dinamakan dengan Quraisy. Quraisy itu pemberi nafkah atau orang yang membantu orang-orang miskin. Kenapa? Karena Nadhr itu adalah orang yang dermawan, sehingga dia itu mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Apalagi orang-orang musafir datang ke Mekah, mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta, maka nanti kehidupan mereka ditanggung nafkah mereka sama Nadhr. Jadi Nadhr itu orang kaya raya dan sangat dermawan. Saking dermawannya dia sampai akhirnya dia itu dijuluki dengan Quraisy, yaitu sang pemberi nafkah di Mekah. Jadi terkenal di Mekah itu orang yang paling dermawan dia. Ada juga ulama yang mengatakan Quraisy itu diambil dari kalimat taqorish. Taqorish itu tijarah. Kenapa? Karena dia itu yang memulai perdagangan. Jadi dagang, yang mengajarkan dagang di Arab itu dia. Sehingga sampai akhirnya orang-orang Arab itu mereka profesinya sebagai seorang pedagang. Itu yang membuka jalan itu dia. Tapi nanti akan dibuka lebih besar lagi sama kakeknya Rasulullah, buyutnya Rasulullah, namanya Hashim. Hashim itu yang paling kuat nanti membuka perjalanan dagang sampai akhirnya ada rihlatash syita'i was-shaif. Itu karena jasanya Hashim. Tapi yang pertama kali mengajarkan dagang di Arab itu adalah Nadhr, sehingga dia dinamakan dengan Quraisy, yaitu orang pertama kali yang mengajarkan perdagangan. Ini diantara ucapan ulama-ulama yang mengatakan kenapa kok dinamakan dengan Quraisy. Jadi kita dapatkan di sini berarti namanya Quraisy itu macam-macam, yaitu dinamakan dengan Quraisy itu macam-macam. Maksudnya macam-macam itu ulama berbeda pendapat. Kenapa kok digelari dengan gelar seperti ini, yaitu dengan gelar Quraisy, sampai akhirnya setelah itu yang terkenal malah Quraisynya daripada Nadhrnya. Ya kan, Quraisynya lebih terkenal, dan itu memang di Arab seperti itu. Terkadang ada orang yang dia itu lebih terkenal dengan julukannya, nama aslinya malah nggak dikenal. Itu biasa di Arab itu seperti itu. Contohnya misalkan Abu Hurairah, terkenal sekali dengan Abu Hurairah. Hurairah itu kucing. Hurairah itu kucing, bapaknya kucing, yaitu orang yang sangat sayang sama kucing. Namanya siapa? Malah namanya nggak dikenal. Malah namanya nggak dikenal. Bahkan ulama berbeda pendapat tentang namanya Abu Hurairah sampai 40 pendapat. 40 pendapat nama aslinya siapa. Yang masyhur nama aslinya itu Abdurrahman bin Sokhr. Contoh lagi misalkan namanya Abu Bakar, terkenal sekali dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu julukan, bukan nama. Walaupun setelah itu terkenal dengan namanya Abu Bakar, sampai orang itu nggak tahu nama aslinya siapa gitu. Dan siapa namanya aslinya itu? Namanya Abdullah bin Uthman. Nama dia itu Abdullah
Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Bakar itu namanya Abdullah, Abi Quhafah namanya Utsman. Sehingga Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Utsman. Contoh lagi Abu Hanifah. Terkenal dengan nama Abu Hanifah, Abu Hanifah, Abu Hanifah. Itu juga bukan nama. Namanya siapa? Namanya Nu'man bin Thabit. Nah, sehingga seperti itu. Seperti Imam Bukhari, terkenal dengan Imam Bukharinya. Imam Nawawi, terkenal dengan Imam Nawawinya. Padahal namanya bukan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkenal dengan julukan Ibnu Taimiyahnya. Padahal namanya bukan itu. Sehingga terkadang banyak di Arab itu orang terkenal bukan dengan nama aslinya. Terkenal karena julukannya. Terkadang ada orang nggak suka dijuluki dengan itu, tapi akhirnya terkenal dengan julukan itu. Seperti misalkan ulama besar al-hadis di kalangan mazhab Syafi'iyah, namanya Imam Ibnul Mulaqin. Masyhur setelah itu dengan nama Imam Ibnul Mulaqin sebagai seorang imam besar ulama al-hadis dalam mazhab Syafi'iyah, namanya Imam Ibnul Mulaqin. Belum nggak suka dijuluki dengan itu. Kenapa? Karena Mulaqin itu Pak Lebih, yang ngurusi orang meninggal gitu, yang mentalkin, orang yang ngurusi orang meninggal itu namanya Lebih. Lah dia itu bapaknya itu kerjanya Lebih, akhirnya dipanggil dengan anaknya Pak Lebih, namanya Ibnu Mulaqin. Dia nggak suka dengan panggilan itu, jangan saya dipanggil dengan itu, saya nggak suka gitu loh. Akhirnya orang mengatakan, kamu sudah terkenal dengan Ibnu Mulaqin, kita nggak akan mengganti dengan gelar itu. Akhirnya malah nama aslinya hilang, nah aslinya nggak dikenal, malah dia dijuluki dengan nama Imam Ibnul Mulaqin. Seperti imam misalkan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu bukan nama, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Kenapa? Karena bapaknya Imam Qayyim kepala sekolah Jauziyah namanya. Jadi ada sekolah namanya Jauziyah, kepala sekolah itu namanya Qayyim. Jadi Qayyim itu kepala sekolah, Qayyim. Jadi kepala sekolah Jauziyah, bapaknya itu dijuluki dengan Qayyimil Jauziyah, kepala sekolah Jauziyah. Lah Imam Qayyim itu putranya, sehingga dijuluki dengan Ibnu Qayyimil Jauziyah, putra dari kepala sekolah Jauziyah. Setelah itu terkenal dengan nama itu. Maka itu banyak orang Arab itu yang terkenal dengan julukan, walaupun terkadang julukannya itu keliru, gelarnya keliru, atau terkadang itu dianya nggak suka, tapi karena sudah terkenal akhirnya sudah tidak bisa dirubah. Contohnya misalkan ya, kalau kita baca kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kan nama beliau kan Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Coba kita lihat 4 nama saja ya. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau Abdullah itu nama, Muhammad nama, Abdullah nama. Tapi kalau Abdul Muttalib bukan nama, Hashim juga bukan nama. Jadi Hashim itu bukan nama, itu gelar. Abdul Muttalib juga bukan nama. Abdul Muttalib itu gelar yang keliru. Orang menamakan Abdul Muttalib dengan nama Abdul Muttalib, tapi keliru sebenarnya itu. Kenapa kok dinamakan dengan Abdul Muttalib? Karena dianggap seperti budaknya Muttalib. Muttalib itu paman. Jadi gini, Hashim dulu, kita cerita Hashim dulu. Hashim itu namanya Amr. Hashim itu namanya Amr. Kenapa kok digelari dengan Hashim? Karena Hasham Asy-Syarid, kata para ulama, karena dia itu yang membikin sarid itu makanan spesial orang Arab, yaitu roti dicampur dengan daging. Jadi kita itu kalau saya misalkan di Yaman masih ada, cuma namanya bukan Hashim, namanya sarid, yaitu namanya sarid. Sarid itu masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kita makan rotinya orang Arab itu kan zaman dulu kan nggak kenal nasi. Mereka itu taunya roti dari gandum, dibikin rotinya itu dibakar. Nanti kalau mereka itu makannya ketika masih hangat. Roti itu dimakan ketika masih hangat. Kalau roti itu sudah kering, paling 5 menit, 2 jam, 3 jam kalau dibiarkan di suhu ruangan itu kering nanti itu. Nah, biasanya kalau mereka masak ditempel kan, adonan roti itu tempel di temboknya itu dipanaskan, ditempel. Nanti kalau sudah matang itu ngelitok sendiri rotinya itu. Jadi nggak seperti roti kita itu, beda. Nanti mereka kalau sudah dibikin roti sudah matang itu ditutup di sebuah tempat, tapi tempatnya itu ditutup pakai kain. Jadi penghangatnya itu kainnya itu nanti masih bisa dimakan. Tapi kalau sudah nggak dimakan itu biasanya ditaruh di suhu ruangan. Itu nanti akan keras sekali rotinya itu. Rotinya itu keras sekali. Ketika sudah keras itu kalau diginikan saja pecah rotinya itu. Nah, itu orang Indonesia nggak suka dengan itu. Orang Indonesia itu coba kalau kita puasa di Masjidil Haram atau kita umroh ketika puasa, kan buka puasa sering kita mendapatkan kudam, roti-roti yang besar itu, gandum asli.
Itu nanti kalau dibiarkan sedikit nanti akan keras itu rotinya itu. Nah kalau di sana di Yaman, di tempat saya itu, dulu belajarnya itu, ketika itu roti sudah keras kemudian masak daging, maka kuahnya daging itu dibuat untuk masak roti yang sudah keras. Jadi roti yang sudah keras disiram pakai kuah daging sama dagingnya, itu kemudian dimasak sampai akhirnya rotinya itu lembek lagi. Lah itu dimakan, itu enak sekali. Kayak kita istilahnya puding lah itu. Istilahnya kalau kita puding, tapi kalau sana enggak, daging, pakai kuah daging. Nah, itu hanya Farid. Lah, Hashim itu orang yang sangat dermawan. Sehingga dia itu kalau musim haji, dia itu menyembelih unta banyak sekali. Kemudian dibikin makanan seperti ini, kemudian dibagi-bagi sama jamaah haji. Sehingga dia itu dinamakan dengan Hashim. Yaitu karena dia itu orang yang membuat makanan Farid, yaitu Hasham Syarid. Itu dia dinamakan seperti itu. Dan Hashim itu dialah yang membuat sebuah perjalanan dagang rihlatas syita'i wa shaif, yang nanti akan kita sebutkan, perjalanan dagingnya akan kita sebutkan. Nah, Hashim ini yang namanya Amr aslinya itu, dia itu suatu ketika dagang ke Syam, dari Mekah menuju Syam itu mampir ke Madinah. Mampir di Madinah dia itu menikah dengan seorang wanita. Menikah dengan seorang wanita, tapi keluarganya di Mekah nggak tahu kalau dia itu menikah dengan seorang wanita di sana. Akhirnya ketika sudah menikah, kemudian setelah itu safar, lanjutkan dagang. Akhirnya ketika melanjutkan dagang safar, beliau meninggal dunia. Hashim atau kakeknya Rasulullah, buyutnya Rasulullah itu meninggal dunia. Lah, istri yang di Madinah itu nggak diketahui samanya di Mekah. Akhirnya ketika Hashim meninggal dunia, maka ketua kabilah, Hashim itu ketua kabilah, diganti sama adiknya. Adiknya namanya Muthalib. Adiknya itu namanya Muthalib. Dia yang memegang pucuk kekuasaan setelah Hashim meninggal. Akhirnya ketika Muthalib itu memimpin, rupanya hati orang Arab itu nggak bisa dipalingkan dari Hashim menuju Muthalib, nggak bisa, karena Hashim itu dermawannya luar biasa, dan Hashim itu jasa untuk membuka perjalanan dagang itu luar biasa di hati orang Arab. Akhirnya nggak bisa diganti dengan Muthalib, nggak bisa. Orang itu kalau di Arab, ini di bangsa Arab, orang kalau sudah mencintai masyarakat, kalau sudah cinta sama ketua suku, maka yang mereka cintai setelahnya adalah anak ketua suku. Anak ketua suku itu sangat mereka cintai. Maka adik ketua suku nggak bisa mengganti. Maka Hashim ketika menjadi ketua suku, Muthalibnya itu nggak bisa mengganti kecintaan hati masyarakat, nggak bisa. Akhirnya Hashim itu dia itu tahu diri bahwasanya hati orang Arab nggak bisa condong kepada dia. Dia menantikan anaknya Hashim, tapi anaknya Hashim nggak ada yang laki-laki, yaitu semuanya meninggal. Akhirnya dia itu mendapatkan kabar kalau Hashim itu menikah sama orang Arab Madinah, dan kabarnya itu punya anak laki-laki, namanya anak laki-laki. Jadi Hashim itu ketika melanjutkan safar dalam kondisi wanita itu hamil. Setelah itu Hashim meninggal dunia dalam perjalanan. Setelah itu anaknya itu lahir anak laki-laki, namanya Syaibah. Namanya itu Syaibah. Kenapa Syaibah? Syaibah itu orang yang beruban. Dinamakan dengan Syaibah karena lahir itu kondisi rambutnya putih, sehingga dinamakan dengan nama Syaibah, atau yang dikenal dengan namanya Syaibatul Hamdi, lebih dikenal dengan namanya Syaibatul Hamdi. Akhirnya Muthalib mendapatkan kabar kalau Hashim itu punya anak laki-laki yang hidup di Madinah. Akhirnya dicarilah anak laki-laki itu, dicari. Anak laki ini dicari sampai ke Madinah, tanya sama orang-orang di situ sampai mendapatkan seorang wanita. Akhirnya ditanya, apakah benar kamu itu namanya ini? Iya. Apakah benar kamu itu menikah dengan Hashim? Iya. Apakah benar kamu itu punya anak laki-laki namanya Syaibah? Iya. Akhirnya dia mengatakan, saya adiknya Hashim, dan saya di sini pengen mengajak anak kamu untuk kembali ke Mekah untuk menjadi ketua suku. Kenapa? Karena orang Arab hatinya condong kepada anak Hashim, yaitu yang ditunggu itu anaknya Hashim. Awal kali nggak mau, ibunya nggak mau, tapi akhirnya di lobby sampai akhirnya mau. Setelah itu dibawa. Jadi Muthalib itu memboncengkan Syaibah di belakangnya, karena perjalanan dari Madinah sampai ke Mekah itu panjang perjalanan dan panas. Akhirnya Syaibah itu rambutnya berdebu. Rambutnya berdebu ketika masuk Mekah. Orang-orang mengira kalau anak itu budak yang baru dibeli sama Muthalib, sehingga orang-orang mengatakan Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, budaknya Muthalib. Akhirnya setelah itu dijelaskan, ini bukan budak saya, tapi ini adalah anaknya Hashim, namanya Syaibah. Akhirnya
mereka tidak mau mengganti julukan Abdul Muthalib. Walaupun namanya Syaibah, mereka sudah tahu namanya Syaibah, enggak, karena sudah dikenal awal dengan julukan Abdul Muthalib. Setelah itu julukan Abdul Muthalib terus berlanjut sampai akhirnya nanti Abdul Muthalib ini nanti menjadi kepala suku juga, menjadi kepala suku sampai akhirnya nanti diganti sama Abu Thalib kepala sukunya itu, karena Abdullahnya meninggal dunia, bapaknya Rasulullah meninggal dunia masih muda. Nah, berarti di sini kalau kita perhatikan di sini berarti intinya terkadang orang Arab itu mereka itu lebih suka dengan julukan awal. Dia dijuluki dengan julukan itu, ya itu dengan itulah julukan itulah nanti mereka dikenal. Walaupun mereka itu tahu nama aslinya, dan itu orang Arab seperti itu biasa. Nah, itu Quraisy itu bukan nama. Tapi Quraisy itu julukan bagi seorang dari buyutnya Rasulullah atau nenek moyangnya Rasulullah, namanya Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah itu yang dinamakan dengan Quraisy. Nah, kita baca surat Quraisy. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy. Karena sebuah perdagangan atau kebiasaan orang Quraisy, yaitu apa? Ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Karena perdagangan mereka dalam perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas, yaitu intinya di sini Allah telah memberikan karunia besar kepada orang Quraisy, yaitu mereka itu walaupun negerinya gersang, di Mekah itu negeri yang gersang, Mekah itu negeri padas, batu-batuan, sehingga tidak tumbuh, nggak seperti Madinah. Madinah itu tanah. Jadi kalau di Madinah itu banyak tanah, walaupun di sana juga tanahnya batu-batuan juga, tapi masih bisa ditanami. Tapi kalau Mekah enggak, Mekah itu padas, jadi yaitu tanahnya itu tanah batu-batuan. Jadi kalau kita di negeri Arab ya, nanti kita akan tahu tekstur tanahnya orang Arab itu kayak apa. Enggak seperti Indonesia. Indonesia itu surga dunia. Orang kalau tahu Indonesia itu luar biasa, Indonesia itu Masya Allah itu. Tapi orang nggak akan menghormati Indonesia, nggak akan menghargai Indonesia kalau kita belum keluar negeri. Subhanallah itu, kita keluar negeri itu Masya Allah, Indonesia itu luar biasa. Indonesia itu luar biasa. Cuma kita nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sampai akhirnya, walaupun negeri yang subur seperti ini, kebanyakan masyarakatnya itu miskin. Kenapa? Karena kita nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Subhanallah ya, saya coba nanti kalau orang yang haji atau umroh, coba lihat ya, naik pesawat, kita kalau naik pesawat luar negara itu kan pesawatnya Boeing yang besar, yang satu jalurnya itu, satu lariknya itu bisa sekitar berapa itu, 3 ini 5, jadi sekitar berapa itu satu barisnya. Enggak beda dengan pesawat yang antar kota. Kalau antar kota kan kecil, ini pesawat yang besar. Itu kalau kita naik pesawat itu, kalau kita mau turun dari Indonesia kita ke Saudi misalkan ya, itu pesawat turun ke bawah itu, lihat Saudi itu yang negara kaya raya seperti itu, sejauh mata memandang itu padang pasir. Sampai kita itu kalau mau turun itu lihat rumah-rumahnya itu nggak ada gitu, padang pasir sejauh memandang gitu. Sampai akhirnya ketika turun, rupanya negaranya kaya raya. Kalau kita pulang, Masya Allah itu, kita pulang ke Indonesia itu, dari langit kita turun, lihat Indonesia, Masya Allah kayak karpet Indonesia itu. Sejauh mata memandang itu ijo royo-royo istilahnya itu. Apalagi kalau di Kalimantan, kita kalau misalkan ya naik pesawat domestik lah itu, kita turun ke Kalimantan itu Masya Allah itu, Kalimantan, Sumatera itu Masya Allah itu kayak karpet. Turun kayak gini ya, turun Kalimantan atau Sumatera itu kayak karpet lurus lempeng itu, hijau semua itu. Suburnya luar biasa Indonesia itu, suburnya luar biasa. Kalau di Saudi itu ada minyak yang membuat mereka kaya itu kan minyak di dalam tanah. Kita itu juga ada minyak di dalam tanah, kita ada gas, bahkan kita punya gunung emas ada. Di Saudi nggak ada. Bahkan kita juga punya minyak di atas bumi, bukan hanya di bawah bumi. Di atas bumi pun ada minyak sawit. Di mana di Saudi Arabia nggak ada, di Timur Tengah nggak ada namanya minyak sawit. Yang ada di Indonesia, luar biasa Indonesia itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia itu kok miskin? Bahkan termasuk negara miskin yang parah lah di Indonesia itu, termasuk berapa derajat lah maksudnya itu, berapa tingkatan termasuk negara yang paling miskin di Indonesia itu. Padahal negaranya kaya raya, orang tinggal nantatkan kayu saja tumbuh di Indonesia itu, luar biasanya itu. Tapi pertanyaan di sini, kenapa kok kita itu hidupnya itu miskin? Ya itu beda sama Saudi. Saudi itu negara seperti itu,
negaranya seperti itu, tapi kaya raya mereka itu. Nah, kenapa seperti itu? Yaitu pertanyaan kita semua. Pertanyaan kita semuanya, kenapa? Karena kita nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kesyirikan, dosa, dan maksiat itulah yang menjadikan azab negeri kita. Negeri, kalau mereka itu berbuat dosa dan maksiat, negerinya akan diazab oleh Allah Ta'ala. Termasuk bentuk azab itu apa? Akan dipilihkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang zalim, yang mereka merampas haknya masyarakat, dan mereka tidak memberikan haknya. Jadi masyarakat dirampas dan mereka tidak menunaikan haknya, itu termasuk bentuk azab karena dosa dan maksiat yang dikerjakan sama masyarakatnya. Sehingga sebenarnya PR kita itu di situ. PR kita itu satu. Kita itu mayoritas masyarakat kita itu pelaku dosa dan maksiat. Sehingga memang berarti PR dakwah kita itu masih panjang. PR dakwah kita itu masih panjang. Saudi Arabia, walaupun negaranya itu seperti itu, tapi kalau sudah azan, tidak ada namanya pasar buka. Semua warung tutup semua. Semuanya ke masjid semua. Dan masjid ramainya melebihi pasar. Masjid itu ramainya melebihi pasar. Kalau ada warung yang masih buka, nanti surat izinnya dicabut di Saudi Arabia itu. Dan di Saudi Arabia itu, ya memang, apalagi zaman sekarang lah itu, namanya dosa itu ada, namanya manusia kan itu. Tapi di Saudi Arabia, apalagi tempat-tempat yang suci, Mekah, Madinah, steril. Dosa itu mereka bikin sendiri. Kota yang ada dosanya itu, kota-kota yang ada dosanya itu dibikin sendiri. Sehingga kalau ada orang ke sana, ya berarti orang untuk foya-foya lah istilahnya itu. Sedangkan kota Mekah dan Madinah itu dijaga sama pemerintah Saudi, itu jaga. Demikian juga kesyirikan, bebas dari kesyirikan, yaitu negara yang tidak ada kesyirikan. Semua simbol-simbol kesyirikan dihancurkan di Saudi Arabia. Akhirnya apa? Allah berikan barokah. Allah berikan barokah. Coba kita lihat negara Indonesia itu, negara yang gemah ripah loh jinawi. Ya, istilahnya itu gemah ripah loh jinawi, tapi mayoritas masyarakatnya hidup dalam bawah kemiskinan, dan itu problem. Kenapa seperti itu? Ini sebenarnya PR besar kita. Dakwah kita masih panjang. Dakwah kita masih panjang. Jadi pemimpin itu cerminan dari masyarakat. Kalau pemimpin kita itu korupsi, berarti cerminnya masyarakat kita itu mayoritas pemakan harta haram. Berarti itu sudah cerminan lah. Jadi pemimpin itu cerminan itu. Kalau pemimpin itu nggak bisa berbuat adil, ya berarti mayoritas masyarakat kita aja seperti itu. Kalau pemimpin itu sukanya bohong, penyebar hoax, sukanya bohong misalkan, berarti memang masyarakat itu seperti itu. Masyarakat itu sukanya bohong. Kenapa? Karena buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya. Buah itu adalah pemimpin, sedangkan pohon itu masyarakatnya. Maka itu kalau kita itu pengen merubah, jangan buahnya yang dirubah, tapi masyarakatnya yang kita rubah. Tapi merubah masyarakat itu nggak mudah. Merubah masyarakat itu tidak mudah. Perjalanan panjang untuk merubah masyarakat. Kalau masyarakat itu sudah baik, mereka sudah menjaga diri dari makanan yang haram, pasti pemimpin pun juga mereka tidak berani untuk korupsi. Kalau masyarakatnya itu mereka itu punya rasa malu, niscaya pemerintah pun juga sama. Sehingga kalau mereka itu tertuduh korupsi, mestinya mereka akan mundur diri lah itu. Karena mereka itu punya sifat malu. Kalau kita kan nggak ada. Sudah terbukti korupsi, penjara, keluar penjara, calon jadi pejabat negara, dan akhirnya dipilih juga itu. Yang hebatnya kita itu seperti itu. Orang-orang yang rusak diangkat menjadi tinggi martabatnya di masyarakat. Sedangkan orang-orang yang baik dihabisi. Orang yang baik dihabisi, dan itu kondisi. Akhirnya apa? Allah akan azab negara kita itu dengan azab seperti itu. Azabnya apa? Allah akan pilihkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan itu sudah kita lihat sebenarnya itu. Maka itu negara Saudi Arabia atau Mekah, yang Mekah itu gersang. Mekah itu gersang. Mekah itu saking gersangnya sampai orang itu nggak tahu cocok tanam di sana itu. Orang itu nggak ada namanya petani. Maka itu ketika kaum muhajirin, orang Mekah itu hijrah ke Madinah, bingung mereka mau apa gitu loh. Mau cocok tanam nggak tahu. Sampai akhirnya Rasulullah itu beliau itu nggak tahu kalau korma, supaya korma itu buahnya lebat, korma itu harus dikawinkan antara yang jantan dan betina. Rupanya korma itu dikawinkan. Korma itu dikawinkan. Rasulullah ketika lihat pun kaget gitu. Oh, rupanya seperti ini ya kalian itu ternak cocok tanam korma itu seperti ini. Akhirnya Rasulullah itu punya pendapat waktu itu. Coba kalau seandainya kalian itu nggak usah dikawinkan gitu. Ya, kita serahkan saja takdirnya kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dianggap itu sabda. Setelah itu para sahabat tidak mengawinkan korma yang jantan dan betina. Akhirnya gagal panen setelah itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham urusan dunia kalian daripada saya. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu
sama sekali nggak masalah cocok tanam itu, beliau ya buntu juga karena beliau bukan di situ. Kalau para sahabat muhajirin, mereka pedagang. Kenapa pedagang? Karena tempatnya tidak bisa dicocok tanam. Akhirnya dibuka cara mereka mendapatkan nafkah dengan cara mereka berdagang. Ya, adzan dulu. Ya, kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan perjalanan dagang syita itu di musim dingin, was-shaif itu di musim panas. Biasanya perjalanan dagang orang-orang Quraisy kalau musim dingin mereka ke Yaman, sedangkan musim panas mereka ke Syam. Dan nanti antara Yaman dan Syam itu punya bahan dagangan yang berbeda-beda, komoditinya itu beda-beda. Dan telah kita sebutkan bahwa orang yang pertama kali membuat perjalanan dagang ini namanya Hashim. Hashim itu buyutnya Rasulullah SAW. Dan kenapa kok Hashim itu dia yang membuka perjalanan dagang ke Yaman dan ke Syam? Karena zaman dulu ada sebuah kebiasaan di Quraisy, kebiasaan yang dinamakan dengan al-i'far. Kebiasaan namanya i'far, yaitu kebiasaan untuk bunuh diri. Namanya kebiasaan bunuh diri. Jadi ketika ada satu keluarga yang dia itu miskin, tidak punya penghasilan, tidak punya makanan, maka satu keluarga atau kepala keluarga itu dia membawa semua keluarganya, anak, istrinya, anak-anaknya semuanya dibawa keluar ke sebuah tempat pedalaman, yaitu nggak ada orang di sana, kemudian bikin kemah. Kemudian di situ dia itu yaitu intinya itu mengasingkan diri untuk mati bersama. Mengasingkan diri untuk mati bersama dinamakan dengan i'far. Namanya i'far. Kenapa? Karena tempatnya memang gersang, tidak bisa ditanami. Kayak Indonesia kan enggak. Kita hidup di hutan saja bisa kita hidup kan gitu. Di mana saja kita bisa hidup. Kalau sana nggak bisa. Maka kalau ada orang dia nggak bisa berdagang, dia nggak bisa makan. Akhirnya ada kebiasaan namanya i'far. Nah itu Hashim ketika dia itu melihat banyak orang Arab yang seperti ini, akhirnya menjadi tren. Akhirnya belum marah. Hashim ini marah. Setelah itu beliau mengumumkan di bawah Ka'bah, dia kumpulkan semua orang, umumkan, kalian telah membuat sebuah kebiasaan yang buruk dengan cara bunuh diri seperti ini. Maka sekarang satu keluarga yang miskin harus ikut dengan satu keluarga yang kaya. Jadi dipasangkan. Jadi ada orang yang dia itu sudah biasa dagang, maka dia harus membawa satu keluarga yang tidak bisa dagang, diajak. Nanti hasilnya dibagi bersama. Akhirnya dari sini semua orang semuanya diajari cara dagang sama Hashim. Akhirnya setelah itu terkenallah orang Quraisy itu, mereka mata pencarian mereka ya dagang. Mata pencarian mereka dagang, sehingga ada kafilah dagang. Kalau zamannya Rasulullah SAW, pemimpin dagang yang paling terkenal namanya Abu Sufyan. Sampai akhirnya nanti dalam kisahnya itu ada namanya Perang Badar. Perang Badar itu karena kafilah dagangnya Quraisy yang dipimpin sama Abu Sufyan melintasi Madinah. Akhirnya dicegat sama Rasulullah SAW. Rupanya Abu Sufyan cerdas. Dia bisa tahu kalau Muhammad sedang mengintai dari tai kuda. Kotoran kuda itu dia tahu, ini kotoran kuda Muhammad atau kotoran kuda Madinah. Akhirnya dia itu pergi dari jalan yang berbeda. Akhirnya setelah itu bisa lolos. Akhirnya setelah itu terjadilah peperangan namanya Perang Badar. Jadi intinya di sini perjalanan dagang orang Quraisy itu mereka memiliki dua perjalanan dagang, yaitu ke Yaman. Nanti kalau Yaman itu satu jalur, biasanya Yaman sampai ke Afrika, karena Yaman itu dekat dengan Afrika. Jadi kalau kita lihat benua Asia dengan benua Afrika, itu nanti yang menyatukan itu adalah Yaman. Jadi Yaman itu ini ada benua, kemudian ada laut yang memisahkan. Itu nanti yang paling dekat dengan Afrika itu Yaman. Yaman itu ada pelabuhan besar namanya Aden.
Sehingga kalau orang itu mau ke Afrika, apalagi orang-orang Medina, orang Mekah, harus melewati Yaman. Harus melewati Yaman. Sehingga dari Yaman, itulah nanti mereka itu sampai ke Afrika. Jadi perjalanan dagang mereka itu sampai ke Afrika. Sehingga memang orang Arab itu mereka biasa keluar. Orang Quraisy itu biasa keluar. Sehingga dia tahu negara-negara yang lain. Kerajaan Persia, kemudian kerajaan Romawi, kemudian kerajaan Mesir. Karena mereka biasa dagang. Pergi ke sana itu biasa. Jadi mereka punya dua kebiasaan dagang, yaitu kebiasaan dagang di musim dingin dan musim panas. Itu ada namanya musim seperti itu di Arab. Di Indonesia nggak ada. Nah, kita terkadang nggak tergambar. Musim panas dan musim dingin itu kayak apa? Kalau di Indonesia yang ada cuma musim hujan atau musim panas kan itu. Kalau di sana nggak ada namanya musim dingin, ada namanya musim panas. Biasanya musim dingin itu 4 bulan, nanti musim panas itu 4 bulan, itu nanti ada 2 bulan pertengahan. Jadi ada 2 pertengahan. Jadi musim yang paling enak di sana itu ya musim pertengahan itu. Nah, dinamakan dengan Robi, musim pertengahan itu yang paling enak, biasanya 2 bulan 2 bulan. Kalau musim panas itu biasanya nanti kalau musim panas, puncaknya musim panas itu Ramadan. Puncaknya itu Ramadan. Makanya kalau kita itu iktikaf di bulan Ramadan, panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa karena puncaknya musim panas itu Ramadan. Maka bulan itu dinamakan dengan Ramadan. Ramadan itu dari kalimat romdo. Romdo itu panas yang menyengat. Itu namanya romdo. Maka itu ada kebiasaan orang Arab itu atau sunnahnya orang Arab zaman dulu itu dinamakan dengan ibrod. Ibrod itu sholat zuhur diakhirkan sampai mulai dingin. Sampai berapa jam? Kata Syekh Utsaimin, ibrod itu sampai 2 jam. Sehingga dikerjakan sholat zuhurnya itu jam 2. Kenapa? Karena panasnya menyengat. Jarang orang jam 11 itu keluar itu rumah itu jarang karena panasnya luar biasa, menyengat sekali itu. Ketika musim panas. Nanti kalau musim dingin, dinginnya luar biasa. Biasanya nanti puncaknya musim dingin itu Idul Adha. Jadi kalau kita sholat Idul Adha itu dinginnya luar biasa. Jadi memang ada dua musim kalau sana itu. Nanti ada musim pertengahan. Itu 2 bulan biasanya. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan Quraisy yang Allah telah berikan kepada mereka, yaitu aman, sehingga mereka bisa melangsungkan perjalanan dagang. Mereka keluar dari keluar negara lain, mereka aman, pulang pun mereka aman. Kenapa? Karena mereka dikenal dengan Quraisy. Mereka dikenal dengan tuan rumah dari Ka'bah. Jadi mereka itu karena tuan rumah, karena mereka itu orang Mekah, akhirnya mereka itu dihormati sama semua manusia. Yaitu itu karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Maka setelah Allah Ta'ala menyebutkan tentang kebiasaan perjalanan dagang di musim dingin dan panas, setelah itu Allah Ta'ala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya mereka itu menyembah kepada Tuhan pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah, yaitu Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan mereka itu aman. Allah yang mengangkat derajat mereka disebabkan karena adanya Ka'bah. Dengan adanya Ka'bah, akhirnya mereka itu diagungkan. Orang Quraisy itu diagungkan. Tapi akhirnya apa? Akhirnya menjadi congkak. Mereka menjadi congkak, mereka menjadi sombong. Akhirnya nanti mereka itu merubah agama Allah Ta'ala karena kecongkaknya dan sombongnya mereka. Nah itu nanti datang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengembalikan musim haji kepada aslinya, manasik haji itu kepada aslinya. Kenapa? Karena orang Quraisy itu, karena mereka merasa bangsa mereka itu paling tinggi, rasnya mereka itu disebabkan karena Ka'bah. Akhirnya mereka itu tidak mau kumpul dengan kabilah yang lain. Sehingga nanti mereka itu bikin sebuah manasik haji yang berbeda. Jadi kalau wukuf, orang selain Quraisy wukufnya di Arafah. Tapi kalau Quraisy wukufnya di Muzdalifah. Karena mereka pengen beda. Kemudian mereka bikin persyaratan juga, orang yang tawaf di Ka'bah harus memakai pakaian orang Quraisy. Yang tidak memakai pakaian dari Quraisy atau pakaian dari luar Quraisy tidak boleh dipakai di Ka'bah. Sehingga nanti mereka itu menjual pakaian atau mereka menyewakan pakaian. Kalau mereka tidak mampu membeli pakaian atau menyewa pakaian, maka nanti mereka harus tawafnya telanjang. Harus tawafnya telanjang. Biasanya kalau nanti perempuan itu malam hari mereka tawafnya harus telanjang. Setelah datang Rasulullah, dirubah semuanya sama Rasulullah, dikembalikan kepada aslinya. Rasulullah mengatakan setelah ini tidak ada lagi tawaf telanjang. Dan memakai pakaian boleh semuanya. Hatta kita beli pakaian ihram dari Indonesia pun tidak ada masalah. Hukumnya boleh, nggak harus dari sana. Kenapa? Karena yang membuat syarat itu hanya orang Quraisy, karena mereka merasa rasnya mereka paling tinggi. Dan Quraisy itu aman. Dari dulu nggak ada orang yang menjajah mereka, nggak ada.
Yang pertama pengen menjajah mereka itu Abroha, itu pun dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan burung ababil yang nanti akan kita sebutkan di ayat berikutnya. Jadi mereka itu bangsa Arab, apalagi Mekah, Madinah, itu bangsa yang tidak pernah terjajah. Sehingga karakter mereka itu bukan karakter yang mudah ditaklukkan. Karakter mereka itu karakternya tuan, mereka itu karakternya itu karakter pemimpin. Dan rupanya diteliti sama para ilmuwan, negara-negara yang pernah terjajah itu biasanya mentalnya itu mental budak, mentalnya itu mudah ditaklukkan. Termasuk Indonesia kan lama kita dijajah sampai 350 tahun, itu pun baru Belanda, belum kita dijajah sama Jepang, demikian juga pernah Portugis dan yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu ya karena lamanya Indonesia itu dijajah, akhirnya mentalnya kita itu mental budak di negeri sendiri. Kita itu menjadi budak di negeri sendiri. Sehingga coba kita mentalnya orang Indonesia itu ya, mindsetnya orang Indonesia, kita itu kalau sama orang asing itu bangganya luar biasa. Kita kalau sama produk asing itu bangganya luar biasa. Kita untuk memamerkan loh jati diri saya itu ini loh, itu kita itu nggak berani. Kenapa? Karena kita merasa hina dengan jati diri kita gitu. Sehingga kalau kita lihat orang luar negeri, orang turis yang datang ke Indonesia, luar biasa mereka itu. Kenapa? Karena kita itu terbiasa dengan jajahan. Sehingga kita itu terbiasa melihat bule-bule itu kayak orang hebat-hebat semua itu. Beda dengan orang Saudi Arabia. Coba lihat orang Saudi gak pernah terjajah. Beda dengan Yaman kan dijajah juga. Yaman sampai dulu pecah jadi dua kan. Yaman utara selatan, yang ini dijajah sama Uni Soviet, ini dijajah sama Amerika. Akhirnya kan negeri itu terjajah. Akhirnya mentalnya beda sama orang Saudi. Orang Saudi, mereka itu menganggap saya itu tuan di rumah saya. Sehingga orang yang datang di negeri saya semuanya budak semua. Semua yang datang di negeri Arab Saudi semuanya budak. Hatta yang datangnya dari Eropa. Coba bayangkan, Saudi itu luar biasanya itu. Sampai orang Eropa yang datang pun dianggap budak sama mereka itu. Akhirnya apa? Karena mereka mentalnya mental tuan mereka itu. Sampai akhirnya apalagi zaman sekarang peraturan Saudi semakin keras. Sampai mereka itu jadi orang-orang kaya yang dari luar negeri datang ke Saudi kaya itu sama mereka dihabisi sama mereka, sama pemerintah mereka dihabisi. Nggak boleh ada orang luar Saudi yang datang ke Saudi lebih kaya daripada orang-orang kayanya Saudi. Kalau lebih kaya dihabisi pokoknya itu. Banyak yang kaya itu kan dari Yaman. Bin Laden itu kan dari Yaman. Bob Shan itu kan dari Yaman. Banyak orang-orang kaya-kayanya itu dulunya dari Yaman. Pedagang-pedagang yang top-top dari Yaman. Sekarang dihabisi semua gitu. Sekarang dihabisi semua. Kenapa? Karena Saudi itu harus menjadi raja di negerinya sendiri. Sedangkan para pendatang semuanya itu budak. Sampai ada peraturan ya, peraturan mereka itu. Jadi kalau ada orang dari luar Saudi datang ke Saudi, dia itu mematok sebuah harga. Jadi penghasilan dia per bulan itu sekian. Kalau dia bisa mendapatkan lebih dari itu, maka dianggap pencuri. Di Saudi dianggap pencuri. Akhirnya apa? Walaupun dia dagang dari, tapi enggak dianggap pencuri. Akhirnya sama mereka uangnya ditahan. Uangnya ditahan. Apalagi kalau orang-orang yang dia itu warga negara asing, itu sangat hina di Saudi Arabia. Kenapa? Karena Saudi itu negara yang tidak pernah terjajah. Sehingga mental mereka itu mental tuan. Maka kalau mereka ke Saudi, orang Saudi ke Indonesia, ya mereka itu tuan. Semua selain Saudi ya dianggap budak. Orang Indonesia hatta mereka di Indonesia itu. Jadi mereka datang ke luar negeri, orang luar negerinya itu dianggap budak gitu, itu. Dan mereka pemberani, mereka berani menampakkan ini loh saya seperti ini. Sehingga dengan kekayaan mereka, apalagi mereka kaya raya, ya semuanya tunduk sama mereka. Sehingga mereka kalau ke negara, tinggal mereka bawa duit tunduk, kamu harus tunduk sama saya. Indonesia pun sempat, walaupun Indonesia itu terus keluar Saudi itu Wahabi itu karena Wahabi itu urusan agama, tapi urusan duit nggak ada namanya Wahabi. Sehingga tidak ada namanya Wahabi dalam urusan duit, itu nggak ada. Orang yang mencaci maki Wahabi, Saudi dengan Wahabi, kalau dikasih duit pun ya dimakan juga gitu. Urusan duit nggak. Makanya ketika Saudi datang ke sini, tunduk semuanya sama Wahabi. Mereka berfoto, bersukaria. Ini loh namanya turis-turis yang asli itu datang bawa duit, bukan datang pegawai-pegawai pekerja-pekerja yang di Indonesia malah ngeruk Indonesia itu. Iya, kalau urusan duit mereka bangga dengan Saudi. Tapi kalau masalah keyakinan, Saudi itu Wahabi, nanti kita akan dibantai sama mereka dan yang lainnya, urusan keyakinan. Dan itu banyak. Atau orang-orang Indonesia yang berangkat ke Saudi pun didoktrin seperti itu. Didoktrin seperti itu. Kamu nanti ke sana, kamu nanti akan masuk ke negara Wahabi, kamu nanti akan dibantai kalau macam-macam itu.
Rupanya di sana asik-asik saja di sana itu. Kalau misalkan ada kasus-kasus itu, biasa. Di Eropa lebih ngeri lagi. Di negara-negara kafir lebih ngeri lagi kasus-kasus tentang TKI Indonesia yang datang ke sana. Terkadang ini yang perlu kita pahami ya. Terkadang itu salahnya itu bukan orang Saudi. Walaupun saya nggak membela Saudi mati-matian, enggak. Saudi juga karakternya seperti saya sebutkan tadi, karakternya juga kita nggak suka dengan karakternya. Tapi apa? Terkadang kebanyakan itu masalahnya itu di kita. Kenapa? Karena doktrin dari awal. Doktrin itu dari awal, dan itu sudah diajari dari awal di Indonesia itu. Kamu itu nanti sana, kamu nanti harus seperti ini, harus seperti ini. Akhirnya yang membuat mereka itu juga marah sama ya, orang-orang yang datang itu marah mereka itu. Jadi wajar lah, kayak kita lah gitu. Kita misalkan orang Indonesia datang turis ke kita, nginjak-nginjak martabat kita misalkan itu, yo marah mereka kan itu. Seperti kita gitu. Jadi kita pahami di sini bahwa orang Saudi atau orang Mekah Medina atau orang Quraisy, mereka itu tidak pernah terjajah karena mereka diberikan keamanan sama Allah Ta'ala. Nah itu Allah mengingatkan kepada mereka, kalau kalian diberikan kenikmatan seperti ini, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah saja. Kalau kalian tidak menyembah Allah akan diganti kalian. Akhirnya kan benar, ketika mereka terjadi kesyirikan diganti dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad setelah itu menerapkan sistem tauhid sampai sekarang. Akhirnya Saudi Arabia negara yang paling ditakuti. Bagaimanapun orang mencaci maki Saudi ditakuti di dunia. Kenapa? Karena Saudi itu nggak main-main, sehingga sangat dihormati Saudi itu di negara-negara yang lain. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, di mana Allah Ta'ala yang memiliki Ka'bah telah memberikan makanan kepada mereka sebelumnya mereka itu kelaparan, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan keamanan kepada mereka yang sebelumnya mereka itu punya rasa takut. Mereka itu takut, apalagi ketika Abrohah menyerang mereka, ketakutan luar biasa. Tapi akhirnya apa? Diberikan keamanan sama Allah Ta'ala dengan dikirim burung ababil yang nanti insya Allah akan kita ceritakan di surat berikutnya. Jadi intinya di sini Allah Ta'ala memberikan kepada Quraisy kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatannya apa? Allah jadikan negerinya itu negeri yang aman, dijadikan negerinya itu makmur, walaupun makmurnya bukan dari SDA, sumber daya alam nggak ada. Tetapi makmurnya itu karena mereka itu bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mereka bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka bisa menyembah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah turunkan barokah Allah dari atas langit dan dari bawah bumi. Setelah itu negaranya menjadi negara yang seperti yang kita lihat sekarang lah. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah kita lanjut lagi di surat berikutnya, yaitu surat Al-Fil di pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.